sehat dan waras gitu. Itu satu. Kedua, saya tidak butuh makan gratis karena kan Yang mau ngasih makan kau juga siapa? Itu kan makan anak stunting. Orang-orang kayak Anda ini nggak bakal ngerti artinya kelaparan. Orang-orang kayak kau ini tidak akan ngerti bagaimana menahan lapar saat orang tua nggak ada duit. Kan nggak bakal ngerti itu. Nah, hidup kan enak. Hidup lu udah enak. Makan yang enak-enak kayak apa tadi yang lu ngomong. Lu nggak ngerasain di saat orang tua nggak punya duit sama sekali dan makanan nggak ada. Lu nggak ngerasain itu. Lu nggak ngerasain ke sekolah nggak makan, pulang nggak makan. Lu nggak ngerasain itu. Lu nggak ngerasain puasa seharian, minumnya cuma air putih. Lu nggak ngerasain jagung rusak di oseng, makan sama daun kelor. Lu nggak ngerasain cuma pengen makan telur aja. Itu nggak bisa. Jadi jangan sekali-sekali kau remehkan soal makanan gratis. Dan kalau kau bilang makan gratis itu manfaatnya apa? Kau lihatlah di sekeliling. Jangan hanya kau lihat diri kau dan keluarga kau makan enak segala macam. Orang lain di luar sana susah payah cari uang buat bisa makan. Kalau kau bilang, ya mending BBM gratis, internet gratis. Internet buat apa, Bu? Buat apa? Manfaatnya apa internet? Terus gak semua orang punya HP kan? BBM, gak semua orang punya motor. Di hal kecil makanan aja itu udah luar biasa. Orang memikirnya enak. Oke, kita urai, kita perjelas video ini ya. Si Mbak yang pertama kemungkinan pendukung 03 ya. Ya, si Mbak ini kan cerita di era sekarang. Kalau saya melihat di sekitar saya ya untuk masalah makan kebutuhan gizi sih cukup. Sekali lagi, untuk mencegah stunting itu dari sejak ibu hamil. Kalau di tempat saya dulu gubernurnya Pak Ganjar itu mau menikah itu ada suntik dulu, nggak tahu suntik apa itu, suntik buat pernikahan itu katanya biar kalau punya anak itu tidak kelainan gitu. Terus ya ibu hamilnya pun dipantau ya dulu waktu Pak Ganjar jadi gubernur ya. Nah, terus kalau anak sudah lahir pun kalau mungkin gizi buruk atau apa itu di posyandu pun dipantau. Kalau ada yang mungkin berat badannya kurang tuh bisa dikasih makanan bergizi. Ini di era Pak Ganjar menjadi gubernur ya. Ini apa? Boh arti mama gak ngonten wis meneng. Nah, Pak, video mbaknya di awal ini menceritakan di era sekarang ya. Kayaknya untuk kebutuhan ya kadang makan daging pun mungkin sudah 1 minggu itu mungkin minimal ya. Kalau enggak ada uang bisa menjatuhkan, misalnya punya uang 5.000 atau 10.000 beli ayam pasti dapat kok, boleh Kak. Ya si Mbak ini bercerita di era sekarang ya. Si Mbak yang kedua kemungkinan pendukung 02. Mbak ini menceritakan mungkin di masa kecilnya ya. Tunggu dulu Mbak ya. Mbaknya yang kedua pendukung 02 itu lahir tahun berapa ya, lahir tahun berapa ya. Kalau lahirnya di tahun Orba ya hampir semua orang merasakan itu semua Mbak ya. Dulu saja status saya tuh anak orang kaya itu ya, bapak saya pun RT itu makan daging ayam pun tuh kalau setiap hari raya Idul Fitri sama hari raya kurban ya. Kambing kebetulan saya nggak suka ya, belum pernah mencicipi kambing. Nah itu Mbak harus dibedakan. Mbaknya yang pendukung 02 ini kan cerita di masa kecilnya ya, kita harus lihat lagi Mbaknya ini kelahiran tahun berapa ya. Kalau mungkin di tahun ini ya kemungkinan tahun 2000 ke atas, kalau daerahnya nggak terlalu pelosok ya tidak akan mengalami kesusahan makan kok ya. Misal kalau orang desa itu kan kalau bagiannya itu bagian petani menanam padi ya pasti itu ada padi itu disimpan ya untuk dijual dan untuk dimakan sendiri ya. Ini pengalaman hidup saya Mbak ya. Nah,
Sekali lagi yang Mbak pendukung 02 itu tahun berapa Mbaknya lahir, masa kecilnya tahun berapa, era pemerintahan siapa, ya. Itu juga harus diperjelas, ya. Ada Capres 02 yang bilang di tahun 1951 makan nasi goreng sama telur dadar dibagi 6. Kalau diterapkan di masa ini, ya, kalau video itu diputar di tahun ini, ya seolah-olah tuh merasa kasihan iba, ya, nasi goreng telur dibagi 6, ya. Kalau sekarang mungkin nasi goreng bisa tumpe-tumpe, telur pun bisa lebih dari 1, 2 ya. Nah, lihat dulu tahunnya 1951. 1951 itu orang tertentu yang bisa makan nasi, Mbak, ya. Yang dulu selain orang kaya, orang miskin-miskin biasa itu makannya umbi-umbian, Mbak, ya. Ya, harus dipahami di sininya dulu, ya. Jangan story Mbak masa kecilnya tuh dulu, ya maaf nih, mengenaskan, kurang mampu, ya. Terus diceritakan di era sekarang, ya terlihat pasti seolah-olah itu akan merasa kasihan gitu Mbak, ya. Nah itu harus dipahami dan diperdalam lagi, ya. Ya mungkin cukup di sini ya. Dulu saja ya, ya emang belum tidak serba dulu saya tuh memberi makan itu Mbak. Masa muda saya, ibu saya, 2 adik saya, bapak saya, belum lagi anak saya, ya, tanpa suami, ya. Mungkin di mana orang sudah bisa makan enak ya, saya tuh masih tetap berjuang Mbak, ya. Kira-kira tahun 2010 ya, 10, sebelum itu juga 2000 berapa itu, 2000, tahun 2000 Mbak. Ya, sampai akhirnya 2010-11 itu ya check in di RSC Mbak, ya. Harus dipahami, harus dibedakan ya. Semoga paham ya.